Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan kembali karena tadi tematik yang pertama sudah. Kita lanjut lagi. Coba dibuka halaman 17. Sudah? Sudah. Halaman 17, pembelajaran 3. Kita lanjut pembelajaran 3 ya. Kita gantian untuk yang membaca. Saya. Oh, Afifah sudah tadi. Gantian, nak. Beri kesempatan ke teman-teman yang lain ya. Oke, Akila sudah baca kah tadi? Ustazah tanya. Coba dinyalain dulu. Belum, Ustazah. Nah, silakan dibaca tentang teknologi pengolahan hasil pertanian, ya. Teknologi pengolahan hasil pertanian adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan perlakuan fisik atau kimia, penyimpanan dan distribusi produk. Pengolahan hasil pertanian ini merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Lanjut ya. Produk pertanian yang berlimpah tidak dapat seketika langsung habis dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini karena produk pertanian bersifat mudah rusak dan lebih cepat mengalami penurunan mutu, sehingga harga jual di pasaran cenderung menjadi rendah. Oke, terima kasih Akila. Coba sekarang Ustazah minta Deswita. Ya. Yang mana, Ustazah? Halaman 17, nak. Halaman 17. Paragraf ketiga yang paling bawah, yang untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian dalam perkembangannya. Teknologi pengolahan pertanian di samping digunakan untuk mengurangi pengerusakan, juga digunakan untuk memperkaya zat gizi dan mengubah sifat bahan pangan sehingga sesuai dengan selera konsumen. lanjut. Seiring dengan perkembangan teknologi pangan juga dapat menghasilkan jenis makanan baru. Misalnya daging diolah menjadi nugget, kornet, sosis, dan bakso. Susu diolah menjadi yogurt, keju, es krim, mentega, dan kefir. Nanas diolah menjadi selai, asinan, dan dodol. Terakhir, hal terpenting untuk teknologi pangan adalah pengemasan makanan. Makanan disimpan plastik atau wadah yang steril dan kedap udara. Steril artinya bebas dari kuman, sedangkan kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara sehingga makanan menjadi lebih awet. Oke, terima kasih ada Swita. Oke, silakan yang lainnya dinyalakan dulu. Sudah? Nyalain suaranya semuanya. Oke, jadi
Teknologi pengolahan hasil pertanian ya. Kalau hasil pertanian kita ketahui hasil pertanian itu apa aja nak? Banyak ya. Ya, jadi banyak hasil pertanian, mau hasil peternakan ya, banyak pengolahan-pengolahan yang ada. Contohnya tadi yang apa di sini? Di sini ada gambar-gambar ya. Misalkan nanas ya. Nanas, terus misalkan daging ya, misalkan pada sapi, terus daging pada ayam dan sebagainya. Nah, kalau misalkan teknologi itu tidak ada menggunakan teknologi pangan, yang terjadi apa? Penurunan kualitas. Ya, kalau misalkan nanas itu dijual, lama-kelamaan nanasnya akan apa? Kalau misalkan tidak ada yang membeli, mengalami Busuk, Ustazah, membusuk. iya membusuk, akan mengalami yang namanya penurunan kualitas sehingga orang tidak mau membeli. Itulah gunanya yang namanya teknologi pangan ya. Tadi dijelaskan di sini teknologi pangan itu untuk apa? Mencangkup pengubahan dan pengawetan ya. Dan pada saat terjadi perubahan yang adanya namanya teknologi pangan itu, salam, terjadi perubahan yang adanya teknologi pangan itu, maka akan menghasilkan bahan baru atau makanan ya. Makanan baru yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan lebih awet ya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa pada saat penggunaan teknologi pangan ini, pemberlakuan teknologi pangan ada tulisannya di sini mencakup pengubahan, pengawetan dan juga pengemasan. Semakin pengemasannya semakin lebih baik, lebih cantik, maka orang semakin ingin membeli ya. Ya, contohnya pada daging ya. Daging kalau misalkan dijual baru orang-orang tidak mau membelinya, yang membeli hanya sedikit, lama-kelamaan dagingnya akan membusuk. Tapi kalau misalkan diolah menjadi makanan baru, maka apa? Nilai jualnya lebih tinggi dan lebih bisa awet ya. Paham di sini ya? Paham ya. Oke. Coba dibuka halaman 18. Sudah. Nah, nomor 1, apa yang dimaksud dengan teknologi pengolahan hasil pertanian? Ya, ini mau dicatat atau Ustazah jelasin aja? Kelihatannya jelasin aja. Jelasin aja ya. Jadi teknologi pengolahan hasil pertanian yang dibaca tadi sudah di sini, kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku ya, sebagai bahan baku utama, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut ya. Jadi hasil pertanian tadi itu bahan dasarnya itu akan diolah menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Ayo. Menjadi makanan baru atau sesuatu yang baru yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nomor 2, mengapa teknologi pengolahan hasil pertanian perlu dilakukan? Ada yang tahu? Kenapa perlu dilakukan teknologi pengolahan hasil pertanian? Ada yang tahu? Tadi sudah saya jelasin. Agar apa? Agar apa? Kenapa perlu dilakukan? Karena produk pertanian itu bersifat apa? Mudah rusak atau lebih cepat mengalami penurunan mutu yang tadi Ustazah sudah jelasin ya. Sehingga harga jual di pasaran cenderung menjadi rendah. Yang tadi dijelaskan nanas kalau dibiarkan baru yang beli sedikit, baru dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan lama-kelamaan akan membusuk. Nah, itu perlu yang namanya ada teknologi pengolahan hasil pertanian tadi ya, atau teknologi pangan tadi ya. Oke? Nah, kemudian nomor 3, apa manfaat lain yang didapat dari teknologi pengolahan pertanian selain mengurangi kerusakan makanan?
Selain mengurangi kerusakan makanan, apa manfaat lainnya? Teknologi pengolahan ada di buku tadi. Ayo. Biar apa? Biar apa? Ayo. Tadi misalkan nanas biar nggak rusak, terjadilah teknologi pengolahan. Ya, manfaatnya agar nanas tersebut bisa dijual kembali ya dalam jangka waktu yang lama. Ya, misalkan pakai selai nanas ya. Selai nanas itu bisa dijual dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, kira-kira selain agar tidak mudah mengalami kerusakan tadi, apa sih manfaat lainnya? Makanan menjadi lebih awet. Iya, makanan menjadi lebih awet itu tadi. Selain itu apa lagi, Nak? Apa? Kira-kira peningkatan mutu ya tadi peningkatan mutu, terus nilai jualnya menjadi tinggi. Kalau diolah menjadi sesuatu yang baru, kayak Ustazah sudah jelasin, susu ya, susu olahan misalkan susu sapi ya, kemudian diubah ya, diubah teknologi pengolahannya menjadi yogurt ya, yogurt Cimory lebih mahal biasanya ya. Karena sudah mahal tuh. Waktu dulu Ustazah pernah beli itu sampai harga 21.000. Nah, ya. Nah, jadi coba nomor 4. Tuliskan. Nomor 4 kira-kira apa? Contoh bentuk makanan baru hasil pengolahan teknologi pangan. Bentuk makanan baru hasil pengolahan teknologi. Makanan barunya dalam bentuk apa? Nih, Ustazah sudah jelasin tadi. Contoh bentuk makanan baru hasil pengolahan teknologi pangan. Kalau roti, yogurt ya, keju, es krim. Nah, es krim dari susu juga kan? Nah, mentega, kefir. Nah, terus nanas lagi. Nanas diolah menjadi selai, asinan, dodol itu lebih lama waktunya kan? Nah, dan nilai jualnya lebih tinggi. Nah, nomor 5, jelaskan mengapa wadah hasil produk olahan makanan harus kedap udara. Kenapa? Ayo, kenapa wadah itu tempat ya? Kenapa tempat hasil produk olahan makanan harus kedap udara? Harus benar-benar ditutup rapat. Kenapa harus benar-benar ditutup rapat? Biar apa? Menghindari uap panas mengembun dalam kemasan yang dapat menimbulkan. Ya benar ya, bisa juga ya. Kemudian agar apa? Agar makanan tersebut tetap awet dan steril ya, bebas dari kuman, bakteri, jamur dan sebagainya ya. Itulah kenapa dia kedap udara. Paham ya sampai sini? Paham nggak? Yang Ustazah jelasin? Ayo dari suaranya. Paham ya. Yang penting intinya kalau teknologi pangan itu bahan utama itu akan diolah menjadi makanan baru yang memiliki nilai jual yang tinggi dan biasanya lebih awet ya. Nah, coba halaman 21 kita lanjut. Yang kegiatan 2 membacakan ringkasan teks ya. Nah, ini kalian sudah mempelajari kalimat utama. Kalimat utama itu sama nggak sih dengan kalimat pertama? Ustazah mau tanya. Sama nggak? Tidak. Kenapa bisa Akila tidak sama? Karena apa? Karena di awalnya terdapat huruf besar dan di akhirnya terdapat huruf kecil. Oke ya. Jadi kalau kalimat utama sama kalimat pertama itu tidak sama ya.
Kalimat pertama. Yang dalam satu paragraf itu ada kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Ya, ingat, kalimat utama belum tentu ada pada kalimat pertama. Kalimat pertama itu yang ada di awal. Ya, dalam satu paragraf itu ada beberapa kalimat. Kalimat pertama itu yang paling awal. Ya, sedangkan kalimat utama, ya, kalimat utama itu belum tentu ada di kalimat pertama, ya. Dia yang berdiri sendiri, gagasan yang mendasari suatu bacaan, ya. Dia berdiri sendiri, ya. Ada dalam suatu paragraf pasti ada yang namanya kalimat. Oke. Ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas, ya. Kalau misalkan kalau kalian baca buku, ya, terus kalian menemukan satu paragraf yang menjelaskan di kalimat atasnya, itu disebut dengan kalimat penjelas. Tapi kalau dia berdiri sendiri, ya, berarti itu termasuk kalimat utama. Kita lihat contohnya, ya, coba kita. Nah, di sini kita baca dulu. Beberapa kalimat utama dapat dirangkai dan menjadi ringkasan informasi dari keseluruhan teks bacaan. Ketika kalian dapat menemukan kalimat utama, misalkan dalam 5 paragraf kalian sudah menemukan 5 kalimat utama, itu bisa dirangkum atau diringkas, dijadikan 1 5-5-nya sehingga menjadi ringkasan, ya. Coba kita buka halaman berapa, ya? Nih, Ustazah. Nah, coba halaman 25, halaman 25, dicek dulu halaman 25. Kita membaca. Enggak, Ustazah kasih contoh dulu, ya. Nah, perhatikan di paragraf pertama yang tanaman, ya. Jadi Ustazah catat lah di sini, ya. Ustazah kasih contoh biar kalian paham. Ustazah catat dulu, ya, bentar, ya. Biar kalian paham nanti. Nih, Ustazah catat ya dulu, ya. Tanaman nangka merupakan, dosa dicatat, ya. Tanaman yang tersedia melimpah di Indonesia. Ada apa itu? Pemanfaatan yang banyak dari tanaman nangka. Ustazah ditulis. Nggak usah nih. Ustazah mau jelasin dulu. Pemanfaatan dari tanaman nangka adalah buah nangka. Buah nangka terdiri dari daging buah, biji, dan jerami, nangka. Buah nangka selama ini hanya diambil dagingnya. Nah, kita coba dulu untuk menemukan informasi. Informasi itu didapat dari kalimat utama, bisa, ya. Nah, ini kita menemukan satu paragraf. Paham, ya? Dilihat. Nah, Ustazah mau tanya, dalam satu paragraf ini ada berapa kalimat? Ada yang bisa? Ada berapa kalimat, Nak? Kita dasarnya dulu, harus paham dulu berapa kalimat ini. Ini namanya paragraf pertama atau satu paragraf ini, ya. Ada berapa kalimat? 5. Kita buktikan, ya. 1 kalimat, ya. 1. Saya paham.
Satu, ntar ya. Ustazah, satu. Kenapa jadi kayak gini? Satu, Satu. dua, Taruh, tiga. nih ya, Ustazah kasih warna. Ini kalimat pertama ya. Satu. Ya, ini kalimat pertama. Ya. Paham? Terus ini kalimat kedua. Tadi ada yang bilang 5 ya. Terus ini kalimat 3. Jadi sebenarnya berapa? 3. Dan yang ini kalimat 4. Jadi ada 4 kali. Ada 4 kalimat. Paham sampai sini? Kalau Ustazah bilang ada berapa kalimat, berarti ada 4 kali kalimat. Nah, kemudian tadi Ustazah sudah jelasin kalimat utama sama kalimat pertama. Yang menjadi kalimat pertama ini, yang ini ya, ini namanya kalimat pertama ya. Tanaman nangka merupakan tanaman yang tersedia melimpah di Indonesia. Yang kalimat kedua, pemanfaatan yang banyak dari tanaman nangka adalah buah nangka ya. Ini seterusnya, ini kalimat ketiga, ini kalimat keempat. Paham? Nah, Ustazah, yang membedakan antara kalimat utama dan kalimat pertama, kalimat utama tidak semuanya itu adalah kalimat pertama. Tapi kita bisa lihat dulu kira-kira kalimat utamanya itu termasuk di bagian kalimat pertama atau tidak. Bisa jadi kalimat utama tuh ada di awal dan ada di akhir. Karena bisa jadi dalam suatu paragraf ya, ada kalimat penjelasannya itu di awal terletaknya. Terus kalimat utamanya di akhir ya. Harus bisa membedakan di situ. Nah, kemudian kita lihat dulu ya. Ustazah, kita lihatnya. Tanaman nangka merupakan tanaman yang tersedia melimpah di Indonesia. Pemanfaatan yang banyak dari tanaman nangka adalah buah nangka. Yang pemanfaatan yang banyak dari tanaman nangka adalah buah nangka ini termasuk kalimat penjelas, atau kalimat termasuk kalimat penjelas atau kalimat utama. Yang pemanfaatan yang banyak dari tanaman nangka adalah buah nangka. Kalimat apa? Kalimat apa? Penjelas. Karena dia menjelaskan apa tentang apa? Buah nangka yang dijelaskannya. Jadi dia bilang buah nangka ini memiliki banyak manfaat. Nah, terus dia jelaskan juga bahwa buah nangka ini ada daging buahnya, bijinya, dami nangka, buah nangka juga hanya bisa diambil dagingnya. Berarti itu menjelaskan tentang buah nangka tadi. Berarti itu kalimat penjelas. Berarti yang benar kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu tanaman nangka merupakan tanaman yang tersedia melimpah di Indonesia. Karena dia menjelaskan nih ya, tanaman nangka dulu nih ya. Karena dia berdiri sendiri. Terus yang di bawahnya ini adalah yang menjelaskannya. Jadi kalimat utamanya adalah tanaman nangka merupakan tanaman yang tersedia melimpah di Indonesia. Paham nggak? Ustazah mau tanya, paham nggak? Yang Ustazah jelasin. Ayo, kok krik, diam. Jadi paham nggak? Jadi kalau misalkan, kalau tidak, kita lihat dulu nih ya, satu-satu ya. Nanti kalian lihat dulu dari kalimat pertama sama kalimat kelima. Yang kalimat menjelaskannya itu bukan kalimat utama ya. Nanti kalau misalkan sudah kalian menemukan kalimat penjelasannya, berarti di antara semuanya itu ada kalimat utama ya. Kalau tadi kalimat menjelaskan kan buah nangka ini, pemanfaatan buah nangka ini termasuk kalimat penjelas karena dia menjelaskan tentang buah nangka ya. Buah nangka ada apa aja? Ada daging buah, biji, dan dami. Dan buah nangka itu hanya bisa diambil dagingnya. Itu yang menjelaskan tentang buah nangka tadi. Ya. Berarti yang kalimat utamanya ada di awal. Ya. Karena di sini awal mulanya dia
lihat tanaman nangka merupakan tanaman yang tersedia melimpah di Indonesia ya. Tentang buah nangka tadi, tanaman nangka tadi. Berarti itu termasuk kalimat utama ya. Nah, jadi nanti coba dicek ya. Halaman 25 dicek nanti. Silakan, ini Ustazah sudah temukan nih kalimat utama yang paragraf 1, yaitu tanaman nangka merupakan tanaman yang tersedia melimpah di Indonesia. Itu paragraf 1 ya, kalimat utamanya. Nanti kalian silakan mencari ya kalimat utama pada paragraf kedua, ketiga, kemudian keempat ya. Paham ya? 1, 2, 3. Dikumpulkah? Iya, nanti dikumpul. Nanti ada waktunya buat kumpul. Tulisnya di buku tugas atau kalau tidak ada buku tugas di kertas lembar. Kalau ada kertas lembar, silakan kalian bisa fotokopi ya, baru ditulis ya. Kalimat masih bingung. Ustazah tulis ya. Kalimat utama itu kalimat yang mendasari suatu bacaan ya. Jadi dasarnya suatu bacaan. Ya, misalkan Ustazah kasih contoh sedikit ya. Anugrah adalah anak yang pandai atau pintar. Itu kalimat utama ya. Dia dasar suatu bacaannya. Terus kalau untuk kalimat penjelasannya bagaimana Ustazah? Kenapa si Anugrah bisa pandai? Kenapa si Anugrah bisa pintar? Karena Anugrah rajin belajar. Itu termasuk kalimat penjelas. Jadi kalimat utamanya adalah Anugrah adalah anak yang pandai. Ya, paham? Jadi nanti kalian harus menemukan dulu kalimat penjelas di dalam paragraf tersebut. Kalau sudah kalian bisa menemukan, oh ini yang menjelaskan yang di atas. Berarti kalian sudah mendapatkan kalimat utamanya yang menjadi dasar suatu bacaan. Sudah paham. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama tadi. Kalimat utama. Kalau mau gampangnya dalam paragraf, kalau mau gampangnya paragraf pertama ini tentang apa? Tentang tanaman nangka. Ya. Terus tanaman nangka itu harus dijelaskan atau tidak? Harus kan? Nah, kita cari kalimat penjelasnya dulu. Oh, yang dari kalimat kedua sampai kalimat keempat ini yang menjelaskan tentang tanaman nangka. Yang menjadi dasar bacaannya itu ada di kalimat pertama. Berarti kalimat utama dia. Jadi paragraf pertama ya. Di paragraf. Nah, jadi nanti dilihat di sini kira-kira yang menjelaskan yang mana yang di paragraf kedua. Nanti kalian lihat dulu kalimat penjelasan yang mana. Nanti yang bukan kalimat penjelas itu termasuk kalimat utama tadi ya. Silakan dikerjakan yang di paragraf kedua, 3, dan 4. Kalau untuk paragraf yang pertama sudah Ustazah kasih tahu, tanaman nangka merupakan tanaman yang tersedia melimpah di Indonesia. Paham ya? Nanti coba kalian cek-cek lagi ya. Ya, semoga paham. Bismillah ya. Ya, jadi nanti sekolah anak kalau mau sudah ya. Kenapa nak? Apa-apa. Oh ya, oke. Oke, tetap semangat. Semoga Allah mudahkan. Ustazah, halaman berapa Ustazah? Dikerjakan halaman 26. Dikerjakan halaman 26 ya. Halaman 26 dikerjakan. Halaman 26 kegiatan 1 menuliskan kalimat utama dari teks. Nanti Ustazah potong ya. Jadi menuliskan kalimat utama dari teks yang ada. Kerjakan 1, 2, 3, 4. Ya, yang kerjakan 1, 2, 3, 4. Yang satu sudah Ustazah jawab. Tanaman nangka merupakan tanaman yang tersedia melimpah di Indonesia. Waalaikumsalam. Ya.
Itu saja paragraf pertama. Paragraf 1 sudah Ustazah jawab. Silakan kalian kerjakan yang paragraf 2 sampai 4 ya. Siap? Siap ya. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan sama Ustazah sebelum Ustazah akhiri? Ada? Paragraf 1 ditulis ke Ustazah. Paragraf 1 boleh ya, buat catatan kalian aja ya. Paragraf 2 itu sampai 4 itu dikerjakan ya. Oke? Iya. Oke ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, sebelum kita akhiri, marilah kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.